Dalam kaitan ini kita juga melihat bagaimana kita mengalami beberapa krisis. Krisis yang mungkin bisa kita sebut dalam berbagai kajian yang saya tekuni. Pertama adalah adanya krisis intelektual yang kita melihat sebagaimana ditulis oleh Nichols, The Death of Expertise atau matinya kepakaran. Kita melihat bagaimana dunia keilmuan mengalami tantangan yang luar biasa. Kita punya Profesor Dr. S. Martono yang hebat dan para profesor yang lain di UNES, tetapi ada Profesor Google. Yang Profesor Google itu menjawab apapun yang kita perlukan. Kita punya para ustadz dan ulama yang luar biasa, tapi juga ada ustadz Google yang bisa memberikan jawaban apapun juga yang diingatkan dan yang diinginkan manusia, walaupun tentu ada perbedaan yang sangat mendasar. Profesor Martono tentu memberikan jawaban berdasarkan keilmuan yang dimiliki, sementara Profesor Google hanya menjawab berdasarkan input yang diberikan oleh masyarakat dalam dunia digital itu. Ada sebuah anekdot yang sering saya sampaikan. Ada seorang cleaning pesawat yang membaca manual bagaimana menerbangkan pesawat. Kemudian cleaning service pesawat itu mengikuti manual itu sampai akhirnya pesawat itu terbang. Tapi di dalam manual pesawat itu tidak ada bagaimana menurunkan pesawat. Sehingga pesawatnya terbang tapi tidak bisa turun karena tidak ada manualnya. Itulah kira-kira gambaran dari The Death of Expertise yang ditulis oleh Nichols. Kemudian yang kedua adalah matinya akal sehat, di mana kita melihat sekarang ini teknologi digital itu ternyata tidak membuat manusia semakin cerdas, tetapi membuat manusia semakin culas. Kita bisa baca dalam bukunya Frankenfurter, World Without Mind. Terjemahan bebasnya kira-kira dunia tanpa otak. Yang di situ kita melihat bahwa penggunaan teknologi digital, termasuk sekarang AI itu, seringkali tidak membuat manusia semakin arif dan bijaksana. Dia tidak semakin cerdas, tapi semakin culas. Furter menyebut ada dua gejala yang membuat kenapa manusia tidak cerdas itu. Yang pertama adalah ada yang disebut dengan virality virus atau virus viralitas, di mana orang itu ingin supaya viral, ingin supaya dia menjadi terkenal. Dalam konteks ini Twenge menyebut istilah yang disebut dengan narcissism epidemic atau penyakit narsisme, di mana orang dikit-dikit upload, upload kok dikit-dikit, kira-kira begitu. Yang kadang-kadang orang yang penting viral, soal itu sesuai dengan moral atau tidak itu belakangan, yang penting viral dulu. Bahkan sekarang ada adagium yang menurut saya perlu kita kritisi. Adagium itu berbunyi no viral, no justice gitu. Kalau enggak viral, enggak ada tindakan, enggak ada keadilan. Ini menunjukkan betapa bahaya atau risiko dari yang disebut sebagai virality virus itu. Yang kedua adalah dia sebut dengan persoalan namanya conformity. Orang itu ingin nyaman saja, orang itu ingin tenang-tenang saja begitu. Sehingga orang sekarang membuat misalnya grup-grup WA. Yang grup WA itu semangatnya adalah membangun komunikasi di antara warga WA itu. Tapi yang terjadi ketika ada satu orang anggota grup yang pendapatnya berbeda dengan anggota grup yang lain, dia kemudian dihajar habis-habisan oleh admin dan anggota grup itu, bahkan bisa dikeluarkan dari grup. Sehingga kadang-kadang media sosial yang harapannya untuk membangun kerukunan sosial, yang terjadi adalah sikap asosial. Fenomena berikutnya adalah fenomena yang oleh Microsoft dalam risetnya disebut sebagai problem Digital Civility Index. Ada masalah keadaban digital dalam kehidupan kita. Sekarang ini ada istilah baru namanya buzzer. Dan buzzer itu ditambah dengan buzzer RP, kira-kira begitu. Yang ternyata untuk menjadi buzzer itu ada angkanya. Kalau ingin mengerahkan 100.000 buzzer, maka berapa yang perlu dikeluarkan biayanya. Dan itu bisa dikerjakan oleh mesin. Sehingga kalau ingin seseorang itu ngetop, kerahkan buzzernya,
kalau ingin menyerang seseorang, misalnya menyerang Menteri Pendidikan Dasar Menengah, udah kerahkan buzzer saja, kira-kira begitu. Sampai ada orang yang tidak berani membuka akun Instagramnya karena khawatir diserang oleh para buzzer itu. Kita mengalami masalah terkait dengan digital civility atau keadaban digital kita itu, yang awalnya seharusnya kita memiliki keadaban digital, tapi yang terjadi adalah kebiadaban digital. Dan ini adalah masalah yang sangat serius. Kemudian berikutnya kita juga mengalami yang kita sebut dengan moral crisis atau krisis moral. Sebagiannya adalah yang berkaitan dengan luruhnya rasa malu, luruhnya perasaan, di mana seseorang dalam falsafah Jawa itu seharusnya kalau orang itu salah, ya dia itu seleh. Sing salah seleh. Tetapi karena ada krisis moral, hilangnya rasa malu, kadang-kadang sudah salah, malah kemudian dia menyerang dan berbagai tindakan yang sesungguhnya semakin membuat dia tercemar di ruang-ruang.